Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan uji data menggunakan uji independen t-test untuk memenuhi tugas utama dari mata kuliah statistika. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, yaitu ada Aska Mazaya, Tantrino Komori, Ayasa Najla, dan saya sendiri Syaulun Najwa Ibrahim. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari uji statistika. Dalam penelitian, diperlukan adanya pengujian hipotesis. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah adanya terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih. Salah satu metode statistik yang sering digunakan yaitu independent t-test. Teknik ini merupakan teknik yang dirancang untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang saling independen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji asumsi-asumsi tertentu seperti apakah perbedaan yang diamati di antara dua kelompok tersebut dapat dijelaskan oleh faktor acak atau apakah perbedaan tersebut cukup signifikan secara statistik. Uji t-test independen ini merupakan salah satu dari banyaknya teknik statistik yang dalam kategori statistik inferensial. Teknik ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berkaitan atau dua kelompok sampel yang saling independen. Hal ini diungkapkan oleh Retno Palupi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kelompok sampel dikatakan independen jika pengambilan sampel pada satu kelompok tidak mempengaruhi pengambilan sampel pada kelompok lainnya. Uji ini sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, yaitu dalam bidang penelitian ilmu sosial, kesehatan, ilmu alam, dan lainnya, dan digunakan untuk membandingkan karakteristik antara dua kelompok yang berbeda. Konsep dasar dari uji t-test ini dikatakan sebagai hipotesis nol jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dari dua kelompok yang dibandingkan. Dikatakan sebagai hipotesis alternatif jika terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dari dua kelompok yang dibandingkan. Statistik uji T yaitu statistik uji T digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara kedua rata-rata sampel relatif terhadap variabilitas data. Distribusi T. Statistik uji T mengikuti distribusi T yang bentuknya mirip dengan distribusi normal tetapi memiliki ekor yang lebih tebal. Tingkat signifikansi atau dalam lambangnya disebut alfa, yaitu menentukan batas seberapa kecil kemungkinan kita menolak hipotesis nol yang benar. Nilai alfa yang umum digunakan adalah 0,05. Nah, selanjutnya ini ada pemaparan mengenai rumus dari uji t-test independen, yaitu T sama dengan X1 kurang X2, di mana X1 dan X2 merupakan rata-rata dari masing-masing kelompok. X1 merupakan rata-rata dari objek pertama dan X2 merupakan rata-rata dari kelompok yang kedua. X1 min X2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. S1 kuadrat dan S2 kuadrat ini merupakan varians dari masing-masing kelompok. Sedangkan N1 dan N2 merupakan ukuran sampel dari masing-masing kelompok. Jika varians antar kelompok dianggap sama atau homogen, gunakan varians gabungan atau SP kuadrat. Rumusnya yaitu SP kuadrat sama dengan buka kurung N1 min 1 dalam kurung S1 kuadrat plus N2 min 1 dalam kurung S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dari pengujian independent t-test. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama merumuskan hipotesis. Tentukan terlebih dahulu hipotesis nol dan alternatifnya. Kedua, menentukan tingkat signifikansi dengan cara pilih tingkat signifikansi yang sesuai. Misalnya, alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya dengan menguji asumsi. Periksa apakah data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas variansi. Yang keempat, hitung statistik uji T. Hitung nilai T menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi. Lalu, menentukan nilai kritikal atau p-value.
Bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel atau hitung p-value menggunakan software statistik. Selanjutnya, membuat keputusan. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau p-value lebih kecil dari nilai A, tolak H0. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara kedua rata-rata tersebut. B. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel atau p-value lebih besar dari A, dapat dikatakan sebagai gagal tolak H0. Artinya, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Jika H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dari kedua kelompok yang dibandingkan. Jika H0 gagal ditolak, artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua rata-rata populasi. Di sini ada tabel kritis yang dimana akan kita gunakan apabila kita melakukan uji independen t-test. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyek studi pengujian t-test independen dengan topik analisis uji statistik pada survei durasi belajar mandiri pada mata kuliah statistika dan mata kuliah logika penalaran ilmiah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi belajar mandiri mahasiswa pada mata kuliah statistika dan logika penalaran ilmiah? Yang kedua, seberapa besar perbedaan durasi belajar dan pada mata kuliah mana mahasiswa cenderung mengalokasikan waktu belajar yang lebih lama? Kemudian ada hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata durasi belajar mandiri mahasiswa pada mata kuliah statistika dan logika penalaran ilmiah. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, di mana rata-rata durasi belajar mandiri mahasiswa pada mata kuliah statistika berbeda secara signifikan dengan rata-rata durasi belajar mandiri mahasiswa pada mata kuliah logika penalaran ilmiah. Selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data. Instrumen yang kita gunakan adalah berupa Google Formulir yang disebarluaskan kepada responden dengan menyertakan 2 pertanyaan masalah yang mencakup 1. Berapa lama durasi belajar mandiri Anda untuk mata kuliah statistika dalam sehari? 2. Berapa lama durasi belajar mandiri Anda untuk mata kuliah logika penalaran ilmiah dalam sehari? Pengumpulan data dilakukan secara analisis pribadi mengenai waktu belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika dan logika penalaran ilmiah dengan satuan menit dan berbentuk angka. Kemudian, data yang kita peroleh, yang pertama data lama waktu belajar mandiri dalam sehari pada mata kuliah statistika, yaitu 120, 15, 120, 120, 400, 60, 30, 90, 180, 120, 200, 180, 120, 180, 120, 60, 180, 60, 120, dan 90. Yang kedua, data lama waktu belajar mandiri dalam sehari pada mata kuliah logika penalaran ilmiah, yaitu 180, 15, 120, 180, 300, 30, 30, 90, 300, 180, 100, 120, 120, 180, 120, 120, 360, 60, 120, dan 90. Nah, ini adalah hasil uji t-test independen dan data yang sudah kami dapatkan, yaitu statistika 120, 15, 120, dan seterusnya. Lalu, logika penalaran ilmiah ada 180, 15, 120, 180, dan 300, dan seterusnya. Untuk yang sekarang, kita lagi membahas kelompok 1 dulu, yaitu statistika. Rumus rata-ratanya adalah N1 itu banyaknya data dalam kelompok. Cara kerjanya, hitung total semua nilai data. Jadi, hasil data yang tadi sudah terkumpul dari data statistika itu 120 ditambah 15 ditambah 120 dan seterusnya, itu hasilnya ada 2565. Lalu dibagi hasil jumlah tersebut dengan jumlah data. Jadi 2565 dibagi 20. Hasilnya adalah 128,25. Selanjutnya ada rumus varian, di mana X adalah setiap nilai data, X bar adalah rata-rata, N adalah jumlah data. Lalu tabel perhitungan yang sudah kita buat. Kolom pertama, nilai X berisi data asli yang kita analisis. Kolom kedua adalah rata-rata dari semua nilai X, yaitu rata-ratanya adalah 128,25. Kolom ketiga adalah selisih, dihitung dengan mengurangkan rata-rata dari setiap nilai X. Kolom keempat
adalah kuadrat selisih, yaitu X dikurang X bar lalu dikuadratkan, menunjukkan hasil kuadrat dari selisih pada kolom sebelumnya. Lalu nilainya adalah sigma X dikurang X bar kuadrat sama dengan 129.563.75 adalah hasil menjumlahkan semua nilai pada kolom keempat. Lalu hubungkan ke rumus varian. Varian dihitung menggunakan rumus S2 sama dengan sigma kurung buka X dikurang X bar kuadrat 2 dibagi N dikurang 1. Jumlah data dikurangi 1 yaitu 20 dikurang 1 menjadi 19. Hasilnya adalah 69,19,14 yang merupakan varians. Varians menunjukkan singkat penyebaran data. Semakin besar varians, semakin besar penyebaran nilai dari data. Penalaran ilmiah dengan rata-rata X2 sama dengan sigma X per N sama dengan 2815 per 20 didapatkan hasil 140,75 dengan varian S2 sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Di sini kami juga sudah membuat tabel penolong, lalu di bawahnya untuk hitungannya sigma dalam kurung X min X bar kuadrat sama dengan 161.213,75. S2 sama dengan S2 sama dengan 161.213,75 per 20 min 1 sama dengan 161.213,75 dibagi 19 mendapatkan hasil 8.484,93. Selanjutnya menentukan uji t-test independen dengan rumusnya di sini T sama dengan X1 min X2 per akar S21 min N1 plus S22 min N2 sama dengan di sini kita masukkan angkanya T sama dengan 128,25 dikurang 140,75 per akar 6.819,14 per 20 plus 8.484,93 per 20 sama dengan T sama dengan minus 12,5 per 27,65 mendapatkan hasil min 0,4519. Selanjutnya hitung pembilangnya X1 dikurang X2 sama dengan 128,25 dikurang 140,75 sama dengan 12,5. Dengan hitung penyebutnya akar 6.819,14 per 20 plus 8.484,93 per 20 sama dengan akar 340,96 plus 424,25 didapatkan hasil akarnya 765,21 sama dengan 27,65. Selanjutnya di sini ada derajat kebebasan atau DF dengan rumusnya DF sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 20 plus 20 min 2 sama dengan 38. Kemudian menentukan P-value pertama dengan rumus T statistik dan derajat kebebasan T sama dengan minus 0,4519 DF-nya sama dengan tadi 38 lalu rumus nilai probabilitas kumulatif distribusi T yaitu P sama dengan 2 dikali 1 min FT dengan dalam kurung T, DF lalu substitusikan nilai T statistik dengan T sama dengan 0,4519 dan DF-nya tadi 38 dari tabel distribusi T atau kalkulasi dapatkan FT 0,4519,38 sama dengan 0,673. Kemudian hitung P-value-nya, rumus yang tadi dimasukkan P sama dengan 2 dikali 1 minus 0,673 sama dengan 2 dikali 0,327 sama dengan 0,653 dengan hasil akhirnya 0,653. Ditarik kesimpulan bahwa nilai T sama dengan min 0,4519 dengan DF-nya tadi 38. Kemudian dari hasil perhitungan sebelumnya P sama dengan 0,653. Karena P lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan rata-rata lama waktu belajar antara dua mata kuliah. Hasil menunjukkan tidak dapat untuk menolak hipotesis nol. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.